bagi kelompok ahli sunnah wal jamaah bahwa iman seseorang itu pada dasarnya akan tetap ada. Tetapi ketika orang melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, maka imannya itu berkurang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut. Dan bagi orang yang memuliakan para sahabat, memuliakan ahli bait, tidak mengkafirkan salah satunya, tidak mengakui hanya sebagiannya, tetapi mengakui semuanya, mereka itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Maka inilah sifat pertengahan ahli sunnah wal jamaah yang mudah-mudahan dengan sikap pertengahan ini akan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab tauhid, kitab aqidah, yaitu Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh ulama besar kita Ibnu Taimiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara firqah sesat dalam masalah-masalah sifat Allah. Umat Islam adalah umatan yang wasat, umat yang berada di tengah-tengah dibandingkan dengan berbagai agama lain. Ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kamu sekalian sebagai umat yang wasat. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok pertengahan dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang pertengahan antara orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat dan nama-nama Allah, yang melucuti Allah dari sifat-sifatnya, yang karena itu mereka disebut dengan ahli ta'til dan ahli tamtsil, yaitu kelompok yang berseberangan dengan Jahmiyah yang meyakini sifat-sifat Allah, akan tetapi mereka menjadikannya sifat-sifat tersebut sebagaimana sifat-sifat makhluk. Maka mereka mengatakan tangan Allah sebagaimana tangan makhluk dan pendengaran Allah sebagaimana pendengaran makhluk. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang yang zalim itu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya. Mereka memahasucikan Allah dari keserupaan dengan para makhluk tanpa meniadakannya. Mereka memadukan antara tanzih dan itsbat, pemahasucian dan penetapan. Allah telah membantah kedua kelompok yang menyimpang di atas. Jadi tadi ada kelompok yang dia meniadakan, tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Ada kelompok yang dia percaya dengan sifat Allah, tetapi menyerupakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini yang disebut dengan kaum ahli tamtsil. Ya, kalau yang tadi yang tidak percaya adalah ahli ta'til. Ya, termasuk kelompoknya adalah Ahzahmiyah. Jadi aliran Jahmiyah, di mana aliran ini percaya dengan sifat Allah, tetapi kemudian menjadikan sifat-sifat tersebut sebagaimana sifat-sifat makhluk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah kelompok-kelompok tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kalimat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, adalah bantahan terhadap kaum musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Sedangkan firman Allah, wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah bantahan terhadap kaum mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah perbuatan hamba. Jadi kalau tadi adalah sikap pertengahan Allah, sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya dalam di antara firqah sesat dalam masalah sifat Allah. Jadi sudah jelas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya sifat-sifat Allah, meyakini
bahwa sifat-sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya dan tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan makhluknya atau makhluknya disifati dengan sifat Allah. Jadi nggak boleh menyamakan makhluk dengan Allah atau Allah menyamai dengan makhluk di dalam sifat. Nah, dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir adalah dalil pertama yang membantah kaum musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Sedangkan wa huwas samiul basir adalah bantahan terhadap kaum mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Lalu sikap pertemahan ahli sunnah wal jamaah antara Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah perbuatan hamba. Ahli sunnah memiliki sikap yang pertengahan antara penganut paham Jabariyah dan Qadariyah, serta yang lainnya. Kaum Jabariyah yang juga merupakan penganut paham Jahmiyah dan pengikut Jahm bin Safwan mengatakan, sesungguhnya para hamba itu dipaksa atas perbuatan dan gerakan-gerakannya, serta dalam seluruh perilakunya. Sebagaimana halnya gerakan-gerakan orang yang gemetar dan urat-urat yang berdenyut, kesemuanya merupakan perbuatan Allah. Jadi bagi kaum Jabariyah yang termuat tamak di sini salah satu yang pengikutnya atau salah satu yang memahaminya adalah Jahm bin Safwan yang kemudian mendirikan aliran Jahmiyah. Maka mengatakan bahwa sesungguhnya para hamba dipaksa atas perbuatan dan gerakan-gerakannya. Jadi semua gerakan, semua aktivitas, semua takdir, semua yang terjadi itu pada dasarnya dipaksa kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan kita manusia di dalamnya. Nah, ini pemahaman kaum Jahmiyah atau termasuk juga kelompok atau kaum Jabariyah. Jadi kaum Jabariyah ini mengatakan simpelnya adalah bahwa kita ini adalah seolah-olah bagaikan wayang yang digerakkan, yang dihidupkan dan dimatikan oleh sang dalang. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun kaum Qadariyah yaitu orang yang Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah pengikut Ma'bad al-Juhani. Jadi Mu'tazilah pengikut Ma'bad al-Juhani beserta orang-orang yang sepaham dengan mereka. Mengatakan sesungguhnya hambalah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya tanpa campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi mereka mengingkari bahwa Allah adalah pencipta perbuatan-perbuatan para hamba. Mereka mengatakan Allah tidak menghendakinya dan tidak menginginkannya. Nah, ini yang namanya aliran Qadariyah atau kaum Qadariyah. Ya, ini pengikutnya adalah Ma'bad al-Juhani yang merupakan kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa semua yang dilakukan hamba adalah karena perbuatan hamba itu sendiri tanpa campur tangan atau kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan petunjuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadikan kaum yang pertengahan di antara kedua kelompok ini. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang menciptakan para hamba berikut perbuatan-perbuatan mereka. Akan tetapi para hamba tersebut benar-benar melakukannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sedangkan Allah adalah yang menciptakan mereka dan segala kemampuan mereka. Jadi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka berada di antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Maka pendapatnya atau pendiriannya mengatakan bahwa berkaitan dengan kehendak, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang menciptakan para hamba berikut perbuatan-perbuatan mereka. Akan tetapi para hamba tersebut benar-benar melakukannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sedangkan Allah adalah yang menciptakan mereka dan segala kemampuan mereka. Jadi perpaduan antara amalia hamba dengan kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hamba dan menciptakan apa yang dilakukan oleh hamba itu. Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa seorang hamba memiliki kehendak dan ikhtiar yang mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa seorang hamba memiliki kehendak ya dan ikhtiar dan usaha yang mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim
Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir 28 sampai 29. Barang siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Jadi bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Lalu yang berikutnya adalah sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah antara kaum Murji'ah dan kaum Wa'idiyah dari golongan Qadariyah dalam masalah ancaman Allah. Ini berkait dalam masalah ancaman Allah Subhanahu wa taala, pendapatnya antara pendapat kaum Murji'ah dan kaum Wa'idiyah dari golongan Qadariyah. Jadi ini yang disebut dengan Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang artinya menangguhkan. Mereka dinamakan demikian dikarenakan mereka menunda amal dari iman. Mereka mengatakan suatu dosa tidak memberikan madarat dengan adanya iman, sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna dengan adanya kekafiran. Jadi menurut mereka, amal tidaklah termasuk dalam sebuah iman. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan seorang pelaku dosa besar itu memiliki keimanan yang sempurna dan tidak terkena ancaman siksa. Pendapat mereka ini batil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Murji'ah ini adalah menangguhkan. Jadi membedakan antara amal dan iman. Ya, karena menunda amal dari iman. Mereka mengatakan suatu dosa tidak memberikan madarat dengan adanya iman. Jadi dosa tidak membuat madarat dengan adanya iman. Sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna dengan adanya kekafiran. Jadi menurut mereka, amal tidaklah termasuk dalam sebutan iman. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan seorang pelaku dosa besar itu memiliki keimanan yang sempurna dan tidak terkena ancaman siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pendapat golongan atau kelompok Murji'ah yang pendapat mereka ini batil karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Wa'idiyah, ada kelompok yang mengatakan berdasarkan rasio Allah haruslah menyiksa orang yang bermaksiat sebagaimana harus memberi pahala orang yang berbuat ketaatan. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar dan belum bertobat, maka ia kekal di nar selama-lamanya. Ini merupakan salah satu prinsip kaum Mu'tazilah yang juga diyakini oleh kaum Khawarij. Mereka berkata, karena Allah tidak menyelisihi janji. Pendapat mereka ini batil, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terutama firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yughayyiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sikap yang pertengahan dalam masalah ancaman Allah ini antara kedua kelompok ini. Mereka mengatakan sesungguhnya seorang pelaku dosa besar itu beriman dengan keimanannya tetapi juga fasik karena perbuatan dosa besarnya, atau seorang mukmin yang kurang sempurna imannya. Apabila ia mati sebelum bertaubat, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Bila dia menghendaki, Allah akan mengampuninya dengan kasih sayang dan karunia-Nya serta memasukkannya ke surga sejak awal. Dan bila dia Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya dengan keadilannya sesuai dengan kadar dosa-dosanya di dalam nar. Akan tetapi ia tidak kekal di dalamnya, melainkan akan keluar setelah disucikan dan dibersihkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan akhirnya ia akan masuk ke surga berkat syafaat atau karunia dan rahmat Allah, dan kesemua itu merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah mengatakan menyelisih ancaman merupakan kemurahan, berbeda dengan menyelisih janji kebaikan. Menyelisih ancaman merupakan perbuatan terpuji, tidak sebagaimana menyelisih janji kebaikan. Jadi kalau di sini kedua kelompok tadi, yaitu kelompok Murji'ah dan Wa'idiyah. Kelompok Murji'ah mengatakan bahwa iman dan amal itu terpisah. Jadi orang berbuat dosa, berbuat maksiat, pada dasarnya dia masih punya iman.
Dan dosa maksiat itu ditangguhkan. Artinya bahwa nanti Allah yang menetapkan hukumannya. Jadi tidak ada konsekuensi bagi orang yang berbuat dosa. Seorang yang beragama Islam berbuat dosa, seorang yang iman, dia percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi kemudian dia melakukan dosa besar, maka dia tidak berdosa. Ya, dia tidak terkena ancaman menurut pendapat kaum atau kelompok Murji'ah. Sedangkan Wa'idiyah mengatakan bahwa Allah itu harusnya menyiksa orang yang bermaksiat sebagaimana memberi pahala kepada orang yang taat. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar dan belum bertobat, maka ia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa berkaitan dengan ancaman ini, bahwa sesungguhnya seorang pelaku dosa besar itu beriman dengan keimanannya, tetapi juga fasik karena perbuatan dosa besarnya. Imannya ada, tetapi dia fasik karena dia berbuat dosa besar. Atau seorang mukmin yang kurang sempurna imannya. Apabila ia mati sebelum bertaubat, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, dia mengampuninya dengan kasih sayang dan karunia-Nya serta masukkannya ke surga sejak awal. Dan jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya dengan keadilannya sesuai dengan kadar dosa-dosanya di dalam neraka. Akan tetapi ia tidak kekal di dalamnya, melainkan akan keluar setelah disucikan dan dibersihkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan akhirnya ia akan dimasukkan ke surga berkat syafaat atau karunia dan rahmat Allah, dan kesemuanya itu merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan ancaman bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi bagi orang yang agamanya Islam, dia bersyahadat, dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi kemudian melakukan dosa besar. Maka ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama dari kelompok Murji'ah, mengatakan bahwa imannya dan amal itu terpisah. Makanya orang yang berbuat dosa besar, ia beriman, maka dia tidak mendapatkan ancaman atau siksa. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah Wa'idiyah, kelompok yang berdasarkan bahwa setiap orang yang berbuat maksiat haruslah diberikan hukuman. Ya, dan sebagaimana Allah memberikan pahala kepada orang yang taat. Maka ketika orang meninggal dalam keadaan berbuat dosa sebelum bertobat, maka ia kekal di neraka selama-lamanya. Nah, ini pendapat kelompok Wa'idiyah. Sedangkan kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu beriman dengan keimanannya, tetapi juga fasik karena perbuatan dosa besarnya. Atau bisa dikatakan dia seorang mukmin yang kurang sempurna imannya. Apabila ia mati ketika dia melakukan dosa besar, kemudian belum bertobat, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah ampuni. Maka jika Allah berkehendak, maka dimasukkannya atau disiksanya dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian setelah dia menjalani masa penyiksaannya dan dibersihkan dari dosa-dosanya, maka akhirnya seorang mukmin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pendapat dari kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Insya Allah pendapat ini adalah pendapat yang hak. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Nah, dan Allah mengampuni dosa selain musyrik. Artinya bagi orang yang tidak menyekutukan Allah, tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, insya Allah Allah akan memberikan ampunan. Tetapi tentunya kita sebagai hamba harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan setiap waktu. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keriduannya kepada kita semua. Lalu yang berikutnya adalah sikap wasat pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asmaul iman wad din. Jadi nama-nama iman dan din, ya. Jadi sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asmaul iman wad din, nama-nama iman dan din, antara kaum Haruriyah dan Mu'tazilah dengan kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Jadi bagaimana sikap pertengahannya? Kita lihat. Yang dimaksud asma, nama-nama di sini adalah asma'uddin, sebutan-sebutan dalam agama. Jadi asma'ul iman wad din, nama-nama sebutan-sebutan dalam agama. Seperti misalnya mukmin, muslim, kafir dan fasik.
Adapun yang dimaksud dengan hukum-hukum adalah hukum-hukum bagi orang-orang yang menyandang sebutan sebut, baik di dunia maupun akhirat. Jadi yang disebut dengan asma di sini adalah berkaitan dengan sebutan atau nama-nama dalam agama, istilah-istilah agama, mukmin, muslim, kafir, dan fasik, dan hukum-hukum itu berkaitan dengan sebutan bagi orang-orang tersebut, ya, hukuman-hukuman bagi orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Kita lihat Haruriyah. Kelompok Haruriyah adalah sekelompok dari golongan Khawarij yang dikaitkan dengan nama Harura, yaitu nama suatu tempat dekat Kufah. Mereka berkumpul di tempat ini ketika membelot dan memberontak terhadap Ali radhiyallahu an. Jadi Haruriyah ini adalah kelompok Khawarij yang ketika terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase, mereka kemudian mengkhianati Ali dan tidak menyepakati, bahkan menganggap Ali dan kelompok-kelompok yang melakukan peristiwa tahkim sebagai kafir. Ini Khawarij, keluar dari pasukan Ali. Mereka berpendapat bahwa seseorang itu tidak disebut mukmin kecuali ia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Mereka mengatakan din dan iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Akan tetapi ia tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka barang siapa melakukan dosa besar, ia kafir di dunia. Sedangkan di akhirat, kekal di nar selama-lamanya bila ia belum bertaubat sebelum mati. Jadi pendapat dari Haruriyah, kelompok Khawarij ini mengatakan bahwa agama dan iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Nah, akan tetapi iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi iman itu tidak bertambah dan berkurang. Maka barang siapa melakukan dosa besar, ia kafir di dunia. Sedangkan di akhirat, kekal di neraka selama-lamanya bila ia belum bertaubat sebelum mati. Maka bagi orang yang melakukan dosa besar, kata kelompok ini, ya, kelompok Haruriyah dari Khawarij ini, bagi orang yang melakukan dosa besar, maka dia adalah mendapatkan kekal di neraka selama-lamanya, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bahkan disebut kafir di dunia ini, luar biasa. Jadi orang yang sudah melakukan dosa besar dia kafir. Maka kalau dihukumi kafir, maka halal darahnya, halal hartanya. Maka jangan aneh kalau Khawarij ini mereka tega dengan sadis membunuh kelompok-kelompok lain yang berbeda pemahaman dengan mereka. Kemudian Mu'tazilah adalah para pengikut Wasil bin Atha dan Amru bin Ubaid. Mereka disebut Mu'tazilah karena mereka i'tijal, menyendiri, memisahkan diri dari majlis Hasan al-Basri. Dan ada pula yang menyebutnya sebab lain. Menurut mereka, seseorang tidak disebut mukmin kecuali apabila ia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Mereka mengatakan din dan iman itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Akan tetapi tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka barang siapa yang melaksanakan dosa besar, ia berada di suatu tempat antara dua tempat. Ia telah keluar dari iman akan tetapi belum masuk ke dalam kekafiran. Inilah hukumnya di dunia menurut mereka. Adapun hukumnya di akhirat, ia kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ada dua tempat perbedaan antara Khawarij dan Mu'tazilah. Dan dua tempat pula yang mereka sepakati. Terjadi persamaan di antara mereka pada pertama menolak keimanan bagi orang yang melaksanakan dosa besar. Jadi orang yang melaksanakan dosa besar, kata dua kelompok ini adalah dikatakan sebagai orang yang kafir, ya, menolak keimanan bagi orang-orang yang melaksanakan dosa besar. Jadi orang yang melaksanakan dosa besar, maka bagi kelompok ini dikatakan bahwa ia berada di satu tempat di antara dua tempat di dunia, tetapi di akhirat mereka mendapatkan siksa yang kekal di neraka. Nah, persamaan yang kedua adalah kekekalan orang tersebut di neraka bersama orang-orang kafir. Adapun perbedaan yang terjadi di antara mereka, antara kaum Khawarij dan Mu'tazilah ini, Khawarij itu yang itu sama Haruriyah ini, adalah terutama perbedaan yang terjadi di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dianggap sebagai masalah-masalah pokok. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij menyebutnya sebagai orang kafir. Sedang orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa orang tersebut berada di suatu tempat di antara dua tempat. Ini dalam masalah dunianya. Jadi ketika orang melakukan dosa besar dalam pandangan mereka, dalam pandangan Khawarij kafir.
Tetapi dalam pandangan Mu'tazilah tidak kafir, tetapi berada di antara dua tempat, di antara kekafiran dan kemunafikan. Ya, tidak berada, tidak disebut kafir, tidak disebut mukmin, tapi berada di antara keduanya. Nah, perbedaannya di situ. Perbedaan yang kedua adalah Khawarij menghalalkan darah dan hartanya, sedangkan Mu'tazilah tidak melakukan hal itu. Jadi perbedaan dalam mensikapi orang atau pelaku dosa besar. Nah, berikutnya adalah Murji'ah mengatakan suatu dosa tidak mendatangkan madarat terhadap keimanan sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna dengan adanya kekafiran. Mereka mengatakan bahwa iman hanyalah pembenaran di dalam hati. Seorang yang melakukan dosa besar menurut mereka memiliki keimanan yang sempurna dan tidak berhak dimasukkan ke neraka. Dengan demikian, keimanan orang yang paling fasik sama dengan keimanan orang yang paling sempurna imannya. Nah, ini namanya Murji'ah, menangguhkan, menunda. Jadi kalau menunda ini dalam pandangan mereka, orang yang melakukan dosa besar, maka dia tidak dianggap imannya berkurang atau bertambah. Tetapi orang yang melakukan dosa besar menurut mereka sama memiliki keimanan sempurna dan tidak berhak untuk dimasukkan ke neraka sebagaimana orang yang memiliki keimanan yang paling sempurna imannya. Jadi sama tuh orang yang fasik, orang yang mukmin, maka bagi kaum Murji'ah ini disamakan tidak berhak kemudian untuk dimasukkan ke dalam neraka di dalamnya. Jadi antara amal dengan iman dibedakan. Iman tetap ada. Seperti itu. Demikian halnya pendapat orang-orang Jahmiyah. Jadi orang Jahmiyah telah melakukan bid'ah. Telah melakukan at-ta'til, al-jabar, al-irja. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang melaksanakan dosa besar menurut mereka memiliki keimanan yang sempurna dan tidak berhak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bagi orang Jahmiyah, ini mengatakan orang yang melakukan dosa besar ini menurut mereka masih memiliki iman yang sempurna dan tidak berhak, tidak boleh dimasukkan ke dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memahami kebenaran. Mereka mengatakan sesungguhnya iman adalah ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Jadi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka iman adalah ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Seorang pelaku dosa besar menurut mereka adalah seorang mukmin yang kurang keimanannya. Berkurangnya iman dia itu sebanding dengan kadar maksiat yang dilakukannya. Maka mereka sama sekali tidak menafikan keimanan dari pelaku dosa besar tersebut. Seperti pemahaman kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Jadi bagi orang Mu'tazilah dan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar maka dia sudah kafir. Nah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Jadi imannya tetap ada tetapi berkurang dengan sesuai pelaku perbuatan dosanya yang dilakukannya. Mereka juga tidak mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu seorang yang memiliki iman sempurna seperti pemahaman kaum Murji'ah dan kaum Jahmiyah. Jadi kalau Murji'ah dan Jahmiyah ini mengatakan pelaku dosa tetap sempurna imannya. Tetapi bagi ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Ya. Adapun hukum orang tersebut di akhirat di bawah kehendak Allah. Jika dia berkehendak, dia akan memasukkannya ke jannah sejak pertama kali sebagai kasih sayang dan karunia dari Allah. Ya, dan jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ini apabila ia tidak melakukan salah satu dari pembatalan-pembatalan keislaman, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Hukum yang diyakini ahli sunnah wal jamaah bahwa seseorang mukmin tidak kekal di neraka juga merupakan hukum yang pertengahan antara yang diyakini oleh kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia kekal di nar, begitu juga dengan Murji'ah dan Jahmiyah yang mengatakan bahwa manusia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman sekalipun melakukan kemaksiatan. Jadi simpulnya ahli sunnah wal jamaah mengatakan bagi pelaku dosa besar bahwa bagi orang yang melakukan dosa besar, seorang hamba yang beriman, seorang mukmin, seorang yang beragama Islam, dia melakukan dosa besar, maka dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, ketika dia melaksanakan dosa besar, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, pada saat itu imannya berkurang. Iman berkurang bisa dikarenakan dia melakukan sebuah kemaksiatan dosa dan ketaatan akan bertambah, iman bertambah
ketika seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan dosa besar itu dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, ia memiliki iman. Ia memiliki iman, tetapi imannya tidak sempurna. Dan ketika di dunia, maka tidak dihukumi sebagai kafir yang halal darahnya sebagaimana pandangan kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij menghalalkan darahnya. Nah, kemudian tidak pula sebagai pandangan kaum-kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar di dunia itu harus dipisahkan dari imannya, tidak mendapatkan hukuman apapun. Nanti itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun di akhirat bagi kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang mengatakan bahwa ketika dia melakukan dosa besar bagi kelompok Khawarij dan Mu'tazilah maka kekal di neraka. Sedangkan bagi kelompok Murji'ah dan kelompok-kelompok yang lainnya, Jahmiyah, mengatakan bahwa mereka itu tidak berhak dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi bagi kelompok ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar, maka dia tetap akan masuk ke dalam neraka. Sehingga kemudian Allah berkehendak apakah Allah akan memaafkannya atau kemudian dia akan menyiksanya. Tetapi di neraka tidak kekal di dalamnya selama dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah pendapat yang benar dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sahabat Rasulullah SAW antara kelompok Rafidhah dengan kelompok Khawarij dan Nawasib. Jadi ada kelompok Rafidhah dan kelompok Khawarij dan ada juga kelompok Nawasib. Kelompok Rafidhah adalah segolongan dari Syiah yang mengkultuskan Ali radhiyallahu anhu dan Ahlu Bait secara berlebihan, bersikap memusuhi dan mengkafirkan mayoritas sahabat, termasuk 3 sahabat utama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Kaum Rafidhah juga mengkafirkan siapa saja yang memerangi Ali radhiyallahu an. Mereka berkata Ali radhiyallahu an adalah seorang imam yang maksum. Sebab mereka disebut Rafidhah adalah karena mereka meninggalkan Zaid bin Ali bin Husain ketika mereka bertanya, apakah engkau berlepas diri dari Syaikhain, yaitu Abu Bakar dan Umar? Maka Zaid menjawab, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Keduanya adalah wazir, pembantu kakekku. Maka mereka menolak Zaid sehingga dinamakan dengan Rafidhah. Nah ini maksudnya, jadi kalau disebut Rafidhah, ini ada asbabnya. Jadi Rafidhah itu adalah karena mereka meninggalkan Zaid bin Ali bin Husain. Ketika mereka bertanya, apakah engkau berlepas diri dari Syaikhain, dari Abu Bakar dan Umar? Maka Zaid bin Ali bin Husain kemudian menjawab bahwa ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Lalu keduanya adalah, kata beliau, kata Zaid, bahwa keduanya adalah wazir, pembantu kakekku, yaitu pembantu baginda Rasulullah SAW atau sahabat baginda Rasulullah SAW. Maka mereka menolak Zaid sehingga dinamakan dengan Rafidhah. Jadi Rafidhah berakar dari kata Rafadha, yang salah satu artinya adalah meninggalkan atau menolak. Jadi Rafidhah itu meninggalkan atau menolak karena mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain, ya, karena berpendapat bahwa mengatakan Abu Bakar dan Umar itu sebagai wazir atau pembantu atau sahabat baginda Rasulullah SAW. Kemudian sedangkan Khawarij adalah kebalikan dari Rafidhah. Mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan sahabat-sahabat yang bersama keduanya, sekaligus memerangi mereka serta menghalalkan darah dan harta mereka. Sedangkan Nawasib adalah golongan yang menampakkan permusuhan dan mencela Ahlu Bait. Jadi ada nih. Yang satu lagi adalah, adapun golongan Jaidiyah mengatakan, kami berwala kepada keduanya dan berlepas diri dari siapa saja yang berlepas diri dari keduanya. Mereka mengikuti pendapat Zaid sehingga mereka disebut sebagai Jaidiyah. Jadi ada kelompok nih. Jadi kelompok Jaidiyah ini kemudian adalah kelompok yang mengikuti pendapat Zaid yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah sebagai wazir Rasulullah SAW. Dan kelompok yang menolak pendapat ini adalah kelompok Rafidhah, yaitu kelompok yang mereka ini sangat-sangat luar biasa terhadap Sayyidina Ali, sangat mengkultuskan Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Ahlu Bait dengan berlebih-lebihan. Nah ini, tapi ada juga
kelompok yang justru adalah kelompok yang mereka ini justru menampakkan permusuhan dan mencela Ahlul Bait. Inilah kelompok Nawasib. Jadi ada 4 kelompok yang luar biasa. Pertama adalah kelompok Rafidhah, kelompok yang sangat mengkultuskan Ali dan Ahlul Bait. Yang kedua adalah kelompok Jaidiyah yang mengikuti pendapat Zaid bin Ali bin Husain yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar ini merupakan sahabat Rasulullah SAW, kakeknya beliau. Ya, sedangkan kalau yang namanya Rafidhah menolak mereka. Sedangkan yang ketiga, Khawarij, dia mengatakan bahwa mereka memusuhkan, mengapirkan orang-orang yang melakukan peristiwa tahkim atau arbitrase. Dikapirkan Ali, dikapirkan Muawiyah, dan dikapirkan para sahabat-sahabat yang mengikuti keduanya tadi. Sedangkan Nawasib adalah kelompok yang menampakkan permusuhan terhadap Rafidhah atau mencela ahli bait. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mendapatkan petunjukan kebenaran dari Allah, telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala al-haq. Mereka tidak mengkultuskan Ali dan Ahlul Bait, tidak menampakkan permusuhan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, tidak mengkafirkan mereka, serta tidak berbuat sebagaimana golongan Nawasib yang musuh Ahlul Bait. Sebaliknya, mereka mengakui hak dan keutamaan semuanya, berwala kepada mereka, meyakini peringkat keutamaan mereka sebagai berikut. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu an, menahan diri dari pembicaraan yang bertele-tele mengenai mereka dan mendoakan seluruh sahabat agar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bersikap pertengahan antara pengkultusan yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah dan kebencian orang-orang Khawarij. Nah, ini jadi sikap Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah bagaimana berkaitan pandangan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka simpelnya adalah kalau Rafidhah mereka menafikan sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, wa Utsman, mereka nafikan. Yang ada hanyalah Ali, mengkultuskan Ali dan Ahlul Bait. Tetapi ada yang justru menentangnya, yaitu apa yang dinamakan dengan kelompok Nawasib, menampakkan permusuhan dan mencela Ahlul Bait. Kemudian ada juga Jaidiyah yang muncul akibat dari orang-orang yang sependapat atau satu pemahaman dengan Zaid bin Ali bin Husain yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar merupakan sahabat Rasulullah SAW dan tidak menafikan. Ada juga kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali, yang mengkafirkan Muawiyah dan sahabat-sahabat lain yang sepemahaman dengan Ali dan Muawiyah yang ada pada saat peristiwa arbitrase atau peristiwa tahkim. Ikhwani fillah, jadi kita bisa melihat bagaimana sebuah hal yang bisa dijadikan sebuah perbekaran dari kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, di dalam mengarungi berbagai macam pertentangan antara kelompok-kelompok Islam. Hati-hati kita dalam mensikapi berbagai macam pendapat yang ada dalam kehidupan kita ini berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid. Ahli Sunnah wal Jamaah sudah sangat luar biasa memberikan arahan kepada kita tentang bagaimana sikap-sikap kita terhadap berbagai macam hal yang berkaitan dengan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh umat Islam di dalam berbagai macam perdebatan-perdebatan, terutama di dalam masalah akidah. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa melihat pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, tetapi hukuman itu tidak abadi. Hukuman itu hanyalah sekedar pensucian
sehingga sampai pada takaran ketika dosa-dosa itu sudah bersih sesuai dengan ketetapan Allah, maka Allah akan masukkan orang yang melakukan dosa itu ke dalam surganya dan dikeluarkan dari neraka. Nah, kemudian bagi kelompok ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman seseorang itu pada dasarnya akan tetap ada. Tetapi ketika orang melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, maka imannya itu berkurang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut. Dan bagi orang yang melakukan ketaatan, maka hal ini akan menambah keimanannya. Iman bisa bertambah dan berkurang. Iman berkurang dengan kemaksiatan. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ahli sunnah wal jamaah, dalam kehidupan dunia ini tidak boleh mengkafirkan saudara-saudaranya yang seagama. Tidak seperti kaum Khawarij yang menghalalkan darahnya. Bagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar adalah ketika dia tidak bertobat, maka pada dasarnya hukumannya, ampunannya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, mereka tidak kekal di neraka dan juga tidak boleh menghukumi mereka di dunia ini sebagai orang yang kafir. Begitupun bagi ahli sunnah wal jamaah tentang berkaitan sahabat-sahabat Rasulullah, terutama para khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali radhiyallahu an. Maka bagi ahli sunnah wal jamaah sungguh sangat mengagungkan mereka, mengakui keberadaan mereka, dan memuliakan mereka, memuliakan para sahabat, memuliakan ahli bait, tidak mengkafirkan salah satunya, tidak mengakui hanya sebagiannya, tetapi mengakui semuanya. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah sifat pertengahan ahli sunnah wal jamaah yang mudah-mudahan dengan sikap pertengahan ini akan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Semoga bermanfaat, semoga apa yang diuraikan akan membawa keberkahan untuk kita semua, sehingga kita akan mampu bersikap yang lebih tawassut di dalam hidup dan kehidupan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.